Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngemil ya? Mulutnya masih kesempel. Oke, baik, sekali lagi biar kita dapat keberkahan ya. Dapat rahmat, selamatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, yang saya muliakan para duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Direktur Utama PT Sahara Kapila Wisata, Ibu Haja Widya Putri Ika Mas'ud, para rekan-rekan dari PT Sahara Kapila Wisata, pembimbing kita Kiai Haji Ahmad Nurul Huda atau Ayah NH, Bapak, Ibu-ibu semuanya, sejenak kita insya Allah sampai jam 10 karena besok pagi itu sudah setar jam 4. Jadi insya Allah ada morning call-nya itu jam berapa Pak Ikal? Jam 4 kurang seperempat itu sudah ada morning call-nya. Kita berkumpul di tempat ini lagi. Ya mungkin masih ada waktu untuk tahajud, yang belum tahajud, kemudian sholat witir, kemudian nanti sholat subuh berjamaah, dan kita dengarkan tausiah dari Ayah NH. Baik Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit saya akan menyampaikan dalam waktu yang singkat ini terkait dengan the power of niat. Maaf saya duduk di atas kursi, niatnya belum berdiri, tapi tadi 2 kali kram kaki, ya, jadi saya izin untuk duduk di atas kursi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, niat ini adalah pangkal kita dalam melakukan aktivitas. Jadi semuanya mengacu kepada niat kita. Mau apa sih kita haji? Kalau kesana hanya linuzha, mau jalan-jalan saja, ya dia akan dapat jalan-jalan saja. Ya, kalau dia niatnya pengen bisnis, tijarah, dia akan dapat bisnisnya. Seperti ada beberapa orang kadang-kadang menitipkan 1 selop rokok kepada jamaahnya. Menyedihkan. Jamaahnya dititipkan 1 selop rokok, 1 selop rokok. Sebab rokok Samsu di sana harganya bisa 3 kali lipat dari harga Samsu di Indonesia. Lumayan juga untungnya kan Pak ya, 3 kali lipat. Kalau di Indonesia berapa rokok Samsu harganya Pak? Saya kebetulan bukan ahlul udud ya, jadi nggak tahu. Berapa ada 20.000 harga rokok Samsu mungkin? 20.000 mungkin ya? 35.000. Di sana harganya bisa 100 sampai 150.000. Maka kadang-kadang ada teman-teman yang nitipin sama jamaahnya. Itu litijarah, dia dapat tijarah. Tapi haji itu tidak semua orang bisa berkesempatan melakukan secara berulang-ulang.
Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa setiap tahun berada di Baitullah, berada di Arafah yang dibanggakan oleh Allah. Tidak. Maka akan sayang sekali kalau haji kita yang mungkin itu pertama dan mungkin itu terakhir, kalau berlalu dengan sia-sia. Maka kunci utamanya adalah pada niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan menemukan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, dia akan dapat dunia. Siapa yang hijrahnya karena wanita, dia juga akan diberikan oleh Allah. Jadi ini sumber kekuatan kita. Mana yang kita pilih? Mau berhaji karena Allah dan Rasulnya, atau mau haji karena sesuatu yang lain? Pilihan buat kita. Wa man saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur. Ya. Fahadainahu najdain. Kami hidayahkan kepada kamu dua jalan. Kamu mau milih jalan yang mana? Berhaji denganku atau berhaji karena sesuatu? Maka camkan dalam diri kita, kita bersama-sama kurang lebih 1 bulan. Kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, berikan kekuatan, hidayah, luruskan saya punya niat. Lakukan ini setiap munajat kita, dalam solat-solat sunnah kita, dalam tahajud kita minta kepada Allah, ya Allah, luruskan niat saya. Saya ingin haji bersamamu, ya Allah. Saya ingin haji mengikuti Rasul-Mu, ya Allah. Paksa diri ini, ya Allah, untuk menuju kepada jalan-Mu dalam berhaji. Nah, kalau itu sudah bergetar dalam diri kita, maka haji kita akan menjadi sesuatu yang istimewa. Bapak Ibu sekalian, 2010 ada sahabat saya berangkat haji. Dia hanya bermodalkan umroh 1 kali. Harus membawa jamaah kurang lebih sekitar 4 orang, jadi berlima. Dia sendiri berlima, hajinya bukan haji khusus, bukan haji reguler. Hajinya haji puroda, tetapi pisahnya bukan pisah haji, pisah umal, pisah pekerja. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, itu yang ngurusin langsung kasih, Ustadz ini tiket, ini pisahnya. Dia nggak ngerti pisah haji atau pisah umroh, yang penting dia bisa berangkat. Akhirnya apa? Saya berangkat sama siapa? Ya Ustadz berangkat sendiri sama orang Ustadz 4 orang. Nggak ada yang ngawal, nggak ada. Kita nggak bisa ngawal. Tapi luar biasa dorongan keimanan sahabat saya ini. Dia bilang langsung kepada dalam dirinya dan kepada jamaahnya, yuk kita niat bersama. Dia bilang, ya Allah, saya ingin berhaji bersamamu, ya Allah. Dia bilang di depan orang yang mengurus itu, ya Allah, saya ingin berhaji bersamamu, ya Allah. Bawa saya berhaji denganmu, ya. Itu saya waktu dia cerita merintih. Berjalan berangkat pergi haji. Modal umroh sekali dan bisa berbahasa Arab karena teman saya di pesantren. Sampai di Jeddah bingung mau kemana, nggak tahu cara haji. Akhirnya sudah keluar, ngeliatin orang-orang haji plus, haji reguler keluar.
keluar dari bandara, ya, sampai di sana celingak-celinguk. Rupanya tadi ketika dia bilang, ya Allah saya ingin berhaji bersamamu, Allah sambut panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Allah menjawab itu panggilannya, labbaik la sa'dai, aku jawab panggilanmu. Di situ kekuasaan Allah berjalan lewat sopir taksi, lewat satu taksi, memberikan sinyal kepadanya, Makkah, Makkah. Akhirnya dia hampiri, ya Syekh, ilal Makkah, ilal Makkah. Naam, kam nafar? Khamsa nafar, 5 orang. Naam, udah masuk. Dia nggak kenal sama sopir taksi ini. Masuklah ini teman saya, berlima dengan teman. Begitu jalan keluar dari bandara tidak jauh, sang sopir bertanya, aina dawajat, aina taksirat, mana paspor kamu, mana visa kamu. Ditanya mana paspornya, mana bisa dikasih, ini paspor saya, ini visa saya. Begitu dilihat, ini sudah musim haji. Biasanya checkpoint itu, pemeriksaan itu akan sangat ketat sekali. Begitu dilihat visanya, ini si sopir bilang, hadza lil ummal laisa lil hajj. Ya Syekh, ini buat pekerja, bukan buat haji. Kamu nggak bisa masuk ke sana. Apa teman saya? Nuridul hajj, saya pengen haji. Katanya. Saya bukan pengen kerja, saya pengen haji. Berlima ini pengen berhaji. Katanya. Si sopir bilang, turidul hajj, kamu pengen haji? Haqqan, haqqan, wallahi. Katanya. Demi Allah, kami pengen berhaji dan kami akan pulang tepat pada waktunya. Oke. Maafi muskilah dia. Gak ada masalah. Ayo, bismillah. Maka kita sudah memasrahkan diri kepada Allah, berhaji bersama Allah itu luar biasa. Sopir yang tidak dikenal menghampiri, sampai di checkpoint sang sopir keluar dengan membawa paspor itu, diberikan kepada askar yang memeriksa. Begitu di hadalil ummal ya Syekh, ini untuk pekerja bukan untuk haji, kamu nggak boleh masuk. Apa jawab sang sopir? Sang sopir itu bilang, ana dhamin lahum, saya yang menjadi penjamin mereka semua. Bayang, berhaji bersama saya yang jamin orang-orang itu. Gak sembarang orang bisa menjadi penjamin. Siapa nih sopir? Ya. Mungkin kalau di Indonesia siapa lu mau jamin-jamin orang, dia keluarkan KTP-nya. Ternyata si sopir ini orang kelahiran kota Mekah. Begitu dilihat, askar udah nggak bisa ngomong, yang jamin orang Mekah. Masuk orang ini ke dalam kota Mekah, selamat. Sampai di kota Mekah bingung cari apartemen. Akhirnya kasakusuk dapatlah sekamar 2 kamar seadanya. Udah kita di sini dulu. Nanti kita ke Masjidil Haram, sholat berjamaah. Kekuatan Allah sulit untuk dibendung kadang-kadang. Allah merindukan orang-orang ini. Begitu sampai di Masjidil Haram, sholat bertemu dengan jamaah reguler. Ternyata jamaah itu kenal sama si Ustadz teman saya. Ustadz, kok udah ada di sini? Iya, baru datang beberapa hari yang lalu. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di sana seadanya. Ayo mampir.
mampir ke tempat saya, ke hotel saya, mampirlah berangkat haji reguler, ya, ngobrol sampai sholat maghrib. Sholat maghrib nunggu, kok nggak ada yang sholat, nggak ada yang mau jadi imam. Ditanya kenapa nggak ada yang jadi imam? Maaf, nggak ada yang bisa imam. Loh, nggak ada pembimbingnya pergi terus. Petugas dari Kemenak itu jarang di sini. Jadi nggak ada. Ayo kita sholat bareng. Kebetulan teman saya, alhamdulillah, qori juara Kabupaten Tangerang. Berangkat sholat. Ya namanya qori, suaranya enak luar biasa. Selesai sholat, itu jamaahnya bilang, Ustadz jangan kemana-mana. Udah tinggal di sini aja. Tinggal sama kita di sini. Bayangkan. Pertolongan Allah datang lagi. Tadi bingung cari apartemen kan? Dapat apartemen seadanya. Tapi pasrahan kepada Allah mampu membalikan itu semuanya. Dia mendapatkan tempat gratis di hotelnya jamaah reguler. Saya nggak apa-apa, saya ada orang Pak. Ya nggak apa-apa, tinggal di sini sama kami. Bimbing kami, imami kami dalam sholat kami. Akhirnya, ntar hajinya gimana? Gak usah bingung hajinya, kata teman saya, kata jamaahnya yang satu. Gak punya gelang. Haji dengan pisah umal mana punya gelang? Ya, gampang gelang mah Ustaz. Akhirnya menetaplah di hotel haji reguler sampai pelaksanaan daripada ibadah haji. Itu jamaah-jamaah yang tua yang pakai kursi roda kan nggak diperiksa kan, lalu masuk maktab kan, itu gelangnya dicopotin, dipindahin ke teman saya itu yang berempat. Bayangkan, akhirnya berhaji luar biasa, tuntas hajinya. Tapi orang yang berniat membersihkan, meluruskan, meminta kepada Allah ingin berhaji bersama Allah, Allah nggak akan sia-siakan dia. Nggak sampai di situ saja. Kata Allah, ini orang udah pasrah sama aku, akan aku layani dia. Selesai haji, ya, pergi sholat lagi ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram bertemu lagi bosnya, orang yang punya CBD Ciledug, Pak Ahmadin, mungkin Bapak Ibu kenal. Dulu mantan kepala tata kota DKI Jakarta. Ketemu, Ustadz ada di sini katanya. Ya alhamdulillah. Kemarin cerita lagi nih. Ya maaf, namanya ketemu bos. Inilah bentuk pelayanan Allah. Kalau tadi Allah cuma kasih tempat di haji reguler, Allah kasih dia maktab di haji reguler. Kata Allah, belum cukup, kata Allah. Saya pengen jamu lagi nih orang. Apa? Itu Pak Ahmadin langsung keluarkan amplop. Kasih Ustadz, ini buat jajan. Sampai dibuka itu amplopnya. Berapa Bu nilainya? Dikasih $1.000. Bayangkan. Tahun 2010 loh. $1.000 luar biasa. Berhaji bersama, mau berhaji bersama yang lain atau mau bersama Allah? Mau berhaji sama yang lain atau sama Allah? Mau berhaji dengan yang lain atau sama Allah? Kalau kita ingin berhaji sama Allah, insya Allah Bapak Ibu semuanya akan dilayani oleh Allah. Pelayanan sahara, pelayanan semua terlalu kecil. Pelayanan Allah luar biasa nikmat. Bukan cuma kenikmatan duniawi yang akan Bapak Ibu dapat, tapi spiritualitas kita itu yang lebih penting daripada kenikmatan. Maka hadirkanlah dalam setiap gerak kita, dalam setiap aktivitas kita nanti di sana, terutama dalam pelaksanaan ibadah haji itu, hadirkan Allah, hadirkan Rasulullah. Imam Ali Zainal Abidin
pernah didatangi oleh muridnya Imam Shibli. Imam Shibli baru pulang haji, datang ke gurunya Imam Ali Zainal Abidin, sowan, laporan, sudah melaksanakan ibadah haji. Wahai guru, saya sudah melaksanakan ibadah haji. Imam Ali Zainal Abidin bilang, alhamdulillah ya Shibli, kamu sudah melaksanakan haji. Ya Shibli, sudahkah engkau menghadirkan Tuhanmu dalam haji? Sudahkah engkau bersama Allah dalam haji? Imam Shibli tertunduk. Imam Ali Zainal Abidin menyatakan, ya Shibli, tak kala engkau mandi ihram, membasuh seluruh tubuhmu dari kepala sampai kakimu, sudahkah hadir Tuhanmu di situ? Tidakkah kamu merasakan sewaktu engkau membasuh badanmu, tetesan-tetesan air itu menggugurkan dosa-dosamu? Maka kamu menyiram air itu, air yang jatuh itu jatuh juga dosa-dosamu. Berapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Shibli tertunduk. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin kembali melanjutkan, wahai Shibli, sudahkah engkau menghadirkan Allah dalam rukun dan sunnah-sunnah haji? Sudahkah engkau menghadirkan Allah dalam kain ihram? Tidakkah engkau sadar, wahai Shibli, saat engkau memakai kain ihrammu, kamu itulah pakaian yang akan engkau pakai berjalan menuju kepadanya. Semua kita akan mati, wahai Shibli. Kita akan terbungkus dengan dua helai kain itu. Imam Shibli tertunduk. Semuanya kita akan mati. Hadirkan saat kita memakai kain ihram. Ya Allah, ini kain yang nanti akan membungkus saat kami menghadapmu, ya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semuanya yang bernyawa pasti akan mati. Saat kita pakai ihram, sadari diri kita. Ini yang akan membungkus kita. Harta yang kita cari, kadang-kadang kaki kita jadikan kepala. Jabatan yang kita miliki, semua yang ada pada kita, nilai-nilai dunia, semuanya kita tinggalkan. Hanya dua helai kain ini yang akan membungkus kita. Hadirkan Allah saat kita memakai kain ihram kita. Memakai kain ihram bukan hanya sekedar selempangan saja. Kita bayangkan, kita masih punya waktu. Masih ada waktu kita untuk kita meluruskan kita punya niat, untuk kita membangun diri kita menuju berhaji bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kain ihram. Begitu juga dengan perilaku-perilaku yang lain. Maka penting buat kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kita berhaji bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih punya. Di malam-malam kita munajatkan diri kita, ya Allah, luruskan saya punya niat. Ya Allah, tidak ada yang mampu meluruskan ini kecuali hanya Engkau, ya Allah. Minta kepada Allah, maka pasti nikmatnya sangat amat luar biasa.
Pelayanan Allah itu maha dahsyat. Terakhir orang kampung rambutan naik haji. Tetangga saya, ini orang nggak pernah tahu, nggak usah jalan raya Bogor, taunya cuma Masjid Nurul Huda sama rumahnya saja. Orang kampung ngertinya cuma itu aja. Ketika berangkat haji, ikut haji reguler. Ketika jumroh, terpisah dari jamaahnya. Begitu terpisah dari jamaahnya, bingung. Saat bingung, itu orang awam nggak ngerti apa-apa. Pokoknya haji gua karena Allah, udah bismillah, udah. Diambil oleh orang Arab. Setelah diambil oleh orang Arab, diajak pulang. Dia cerita sama saya, belum pernah lihat rumah segede itu, belum pernah lihat rumah secakep itu. Bayangkan, dilayani oleh Allah. Gak sampai di situ, pembantunya dipanggil, belikan makanan orang itu dan berikan pakaian baginya. Bilang kepadanya, nanti akan kita antar sampai ketemu ketua rombongannya. Bayangkan, ini ketemu orang Arab yang luar biasa. Akhirnya disuruh istirahat. Selesai istirahat disuruh makan. Belum pernah dia lihat makanan sebanyak itu. Baju dibeliin, suruh salin. Selesai itu, Pak, ayo kita berangkat menuju maktab Bapak. Karena di gelang kan ada tuh. Maka gelang jangan dicopot, kemanapun dibawa tuh. Akhirnya sampai diantarin, dia pun kaget-kaget naik mobilnya. Orang di kampung rambutan naik angkot aja kagak pernah. Rumah masjid aja kerjaan. Di sono naik GMC keluaran terbaru. Bayangkan pelayanan Allah. GMC keluaran terbaru. Dia bingung, mobil gede banget, gua doang yang naik katanya sendiri. GMC kan dia sendiri, orang kampung rambutan naik haji. Ya, bayangkan pelayanan Allah Subhanahu wa ta'ala maha dahsyat. Bapak Ibu sekalian, jadi niatnya dikuatkan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita akan berangkat dengan 100% jumlah jamaah haji. Terakhir ya, 100% jumlah jamaah haji, ini gak sedikit Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita tidak mampu memaintain hati kita, Masya Allah, maka ini penting niat. Saya pengen mabrur. Ketika Bapak Ibu antri makan di Mekah, di Mina, udah enak, antri tinggal dikit lagi, tahu-tahu ada orang, nyelak. Lagi antri mandi, udah tinggal 2 orang, tahu datang bapak-bapak tergopoh-gopoh depan kita. Coba kalau kita tidak memaintain hati kita, nih luar biasa. Ya. Aduh, saya mau mabrur, biarin dulu nih orang tua lain sebagainya. Mobil, bis, saya menggambarkan apa adanya, ini 100%. Kita udah siap, saya udah bilang ayo Bapak Ibu siap-siap ya, kita akan berangkat loh, sebentar lagi 30 menit lagi. Bapak-bapak udah siap-siap semua. Ya, udah keluar, ada di lobi hotel dari kamar. Tahu-tahu maktabnya, sopirnya, drivernya itu belum dapat izin dari maktab. Ya kan? Oh, masuk lagi kita. Ya. Sebab haji ini semuanya pergerakan kita dari satu tempat ke tempat lain, semuanya harus terpantau oleh maktab. Beda sama umroh. Kalau umroh mau kemana aja bebas kita. Tapi kalau haji nggak bisa. Nah, kemarin saya sudah suruh Win bikin surat izin ini, bikin surat izin itu. Ya, jadi sekarang sudah saya email surat untuk izin ke sana, izin ke sini.
Ini yang mungkin akan kita hadapi, dan itu akan berada di sini tempat. Di hati kita, di niat kita. Kalau niat kita insya Allah ya karena Allah, insya Allah Allah lapangkan. Maka dari itu ini penting Bapak Ibu sekalian, ya pasang niat. Kita masih punya waktu untuk apa? Untuk kita memperbaharui niat kita, ya. Niatnya tadi ingin berhaji bersama, kurang kompak. Ingin berhaji bersama, sekali lagi ingin berhaji bersama Allah, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan ya. Terakhir mari kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Camkan talbiyah dalam diri kita bahwa kita memenuhi panggilan Allah adalah semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan niat kita diluruskan, diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah sehingga kita bisa haji ini semata karena keridhaan Allah dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan haji kita al-hajjur mabrur, laisa lahu jazaa illa tidak ada balasan kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bertemu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti mungkin doanya oleh Kiai NH ya. Demikian ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.